Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah manajemen yang diampu oleh Bu Yuni Astuti SEMBA akan mempresentasikan analisis kasus COD perusahaan Shopee. Sebelum mulai materi, kami akan perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Rohmanuddin dengan NIM 215231130, Cynthia Miftahul Munir dengan NIM 215231149, Nanda Zuhrufi dengan NIM 215231150, dan Najmanur Maulida dengan NIM 215231150. Nah, mari kita masuk ke materi. Seperti yang kita tahu, Shopee adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Shopee terus menghadirkan berbagai fitur demi memajukan banget para penggunanya. Perjuangan untuk menjadi aplikasi jual beli online nomor 1 di Indonesia tidak dilakukan dengan mudah. Tingginya level persaingan e-commerce di Indonesia membuat perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengguna. Berbagai promo ditawarkan, seperti diskon, potongan ongkir kirim, hingga tak jarang menyelenggarakan undian berhadiah. Shopee memiliki berbagai fitur menarik. Salah satunya adalah adanya pilihan pembayaran COD. Dengan fitur ini, pembeli yang mau beli barang lewat Shopee tidak harus dibayar di awal. Misalnya lewat ATM, lewat Indomart atau Alfamart, atau lewat metode pembayaran lainnya. Meskipun beli barang di Shopee itu aman, karena Shopee sebagai pihak perantara pembeli dan penjual. Nyatanya banyak yang memilih metode pembayaran COD. Selanjutnya yaitu modus penipuan COD di Shopee. Dengan semakin mudahnya belanja online dengan pembayaran COD, ternyata hal ini dimanfaatkan oleh penipu. Penipuan dengan memanfaatkan COD Shopee ini bukan hanya dari penjual saja, tetapi juga bisa dari pembeli. Banyak sekali penjual yang tidak mengaktifkan fitur ini dikarenakan banyak kerugian yang didapatkan oleh penjual. Contoh kasus COD online antara lain, yang pertama order fiktif. Dalam kasus ini, pembeli membuat pesanan dengan metode pembayaran COD, tapi alamatnya tidak jelas, cenderung asal-asalan, nomor HP tidak bisa dihubungi, dan chat tidak dibalas. Jika pesanan diproses, penjual takut paketnya tidak sampai. Jika tidak diproses, membatalkan pesanan atau membiarkan sampai pesanan batal dengan sendirinya, ini bisa mempengaruhi performa toko. Dan yang kedua, paket diretur tapi isi barang berbeda. Risiko lainnya yang bisa didapat oleh penjual adalah barang diretur, tetapi isi barang sudah ditukar oleh pembeli. Misal pembeli order sepatu, metode pembayaran COD, tetapi begitu barang sampai pembeli tidak membayar pesanan, paket pun diretur, barang kembali ke penjual. Tetapi begitu dibuka, isi paketnya berbeda. Yang ketiga, pembeli dikirimi barang yang tidak pernah ia pesan. Pembeli merasa tidak pernah membeli atau memesan barang tersebut. Namun, kurir mengantarkan barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan alamat yang diberikan di Shopee. Nah, melihat dari kasus ini, banyak sekali penipuan yang terjadi. Kerugian yang diterima pembeli yaitu ia harus membayar barang yang tidak ia pesan. Kurir mengalami kerugian karena menghabiskan waktu dan bisa jadi dimaki-maki. Dan penjual mengalami kerugian karena pengembalian barang tersebut bisa jadi barang tersebut rusak dan lain-lain. Yang keempat, barang tidak sesuai pesanan. Seringkali terjadi barang yang kita pesan tidak sesuai pesanan. Pembeli sudah terlanjur membayar dan terkadang tidak ada pengembalian barang. Untuk selanjutnya yaitu peran manajer. Yang pertama yaitu mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan penjual. Pengontrolan ini sangat penting karena pengontrolan yang baik akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kedua yaitu mengedukasi pengguna secara rutin agar tidak terjadi kerugian di antara pembeli, penjual, kurir maupun pihak Shopee. Terus ketiga yaitu
memantau para seller Shopee untuk tidak bertindak semena-mena agar perusahaan Shopee tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan pandangan buruk dari pembeli Shopee, serta manajer harus membuat kebijakan aturan-aturan e-commerce Shopee untuk para seller Shopee. Solusi penanganannya yang pertama, mengedukasi pengguna secara rutin untuk mengikuti langkah-langkah dan prosedur pembayaran COD. Terus kedua, sebagai pembeli kita bisa lebih teliti dan berhati-hati dengan cara melihat rating barang atau toko agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu jika terdapat kerusakan atau kecacatan barang, kita bisa menggunakan fitur chat di Shopee dan menindaklanjuti hal tersebut. Dan perlu diketahui bahwa setiap pembeli, penjual maupun kurir harus sama-sama jujur agar tidak menimbulkan kerugian untuk pihak manapun. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.